Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, mari kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Punyance puriso kayira kayiratenang punapunang tamhi candang kayirata suko punyasa ucayu. Jika melakukan kebajikan, hendaknya seseorang sering melakukannya. Hendaknya ia menumbuhkan kepuasan atas kebajikan yang dilakukannya, karena menimbun kebajikan mendatangkan kebahagiaan. Setihotu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, berbahagia sekali pada malam hari ini kita masih bisa bertemu di wihara ini. Kita masih bisa menambah kebajikan dengan membaca parita, bermeditasi, dan bersama-sama kita mengulang kembali dhamma atau ajaran dari Guru Agung kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, pada malam hari ini saya akan menguraikan tentang punya atau jasa kebajikan. Dalam istilah Buddhis, mungkin kita sering mendengar istilah punya atau kata punya atau jasa kebajikan. Kalau Bapak Ibu membuka parita di halaman 30, itu di Manggala Sutta, itu ada bagian dari Manggala Sutta yang di bait kedua dikatakan bahwa pubeca kata punyata memiliki timbunan jasa di masa lampau, itang manggala mutamang merupakan berkah utama. Dengan mempunyai kebajikan di masa yang lalu, kehidupan kita sekarang bisa menjadi bahagia, bisa memperoleh keberuntungan. Itu adalah salah satu manfaat kita punya jasa kebajikan. Kemudian juga di Parita Etawata halaman 48 yang nanti kita bacakan bersama pada saat selesai Dhammadesana, itu juga banyak kata-kata punya di sana. Banyak kata-kata yang artinya adalah jasa kebajikan, karena Etawata Tiyadipatidana sendiri artinya adalah pelimpahan jasa yang berawalkan kata Etawata. Jadi di dalam parita itu intinya kita membagikan jasa kebajikan kita kepada semua makhluk, khususnya bagi sanak keluarga yang telah meninggal atau para leluhur. Semoga dengan jasa kebajikan yang kita bagikan, itu mereka bisa turut berbahagia. Kemudian di dalam syair Dhammapada yang tadi saya bacakan, Dhammapada syair 118, tadi dikatakan bahwa punyance puriso kayira, jika melakukan kebajikan, kayiratenang punapunang, hendaknya seseorang sering melakukannya. Tamhi candang kayirata, hendaknya ia menumbuhkan kepuasan atas kebajikan yang dilakukannya. Suko punyasa ucayu, karena menimbun kebajikan mendatangkan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, berdasarkan dari uraian di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa jasa kebajikan
itu identik dengan kebahagiaan. Jasa kebajikan itu sama dengan kebajikan, sama dengan kebahagiaan. Jasa kebajikan itu bisa disinonimkan, disamaartikan dengan kebahagiaan. Artinya adalah kalau Bapak Ibu ingin hidup bahagia, maka Bapak Ibu harus punya jasa kebajikan. Bapak Ibu harus menumbuhkan jasa kebajikan. Bapak Ibu wajib untuk melaksanakan jasa kebajikan. Kebajikan itu bisa kita lakukan melalui pikiran, melalui ucapan, dan melalui fisik atau badan jasmani. Lalu kebajikan apa yang bisa kita lakukan agar kehidupan kita ini bisa bahagia? Sebenarnya ada banyak kebajikan yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Tetapi untuk lebih memudahkan kita mempelajarinya, Sang Buddha mengelompokkan jasa kebajikan atau punya ini menjadi 3. Yang pertama yang disebut dengan dana atau kedermawanan atau kemurahan hati. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata ini, dana, kita berdana, kita bermurah hati, kita mempunyai kedermawanan. Ketika kita berbagi, kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita melakukan jasa kebajikan. Kita melakukan karma baik, kita menanam karma baik. Sesuai dengan hukum karma, seperti tadi yang juga kita bacakan di dalam Brahma Wihara Parana, parita terakhir sebelum kita bermeditasi tadi, bahwa apabila kita melakukan, kita sebagai pewaris dari karma kita sendiri. Artinya, kalau kita banyak menanam kebajikan, maka kita akan memetik buah dari kebajikan itu, yaitu kebahagiaan. Dari sini kita bisa melihat bahwa apabila kita ingin hidup kita bahagia, maka salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah menanam jasa kebajikan dengan berdana. Berdana di sini bisa diartikan dengan memberikan sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan balasan. Itulah arti dana yang sebenarnya. Kemudian untuk memudahkan kita mengelompok-kelompokkan dana, dana ini juga bisa dibagi-bagi, bisa dikelompok-kelompokkan. Kelompok yang pertama disebut dengan amisa dana. Dana berupa materi, dana berupa barang, dana berupa uang, dana berupa makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Ini yang mungkin yang sering kita anggap dana itu hanya sebagai amisa dana. Padahal sebenarnya tidak hanya itu. Dana yang dimaksudkan oleh Sang Buddha itu bukan hanya amisa dana, masih ada dana yang lain. Jadi mungkin untuk amisa dana Bapak Ibu sudah sering melakukan atau Bapak Ibu sudah mengenal tentang amisa dana ini. Kemudian jenis yang kedua adalah abhaya dana. Abhaya dana, abhaya ini dari kata a dan bahaya. Bahaya itu dalam bahasa Indonesia artinya bahaya. Abhaya bisa diartikan juga sebagai kita menghilangkan bahaya. Atau kalau diterjemahkan juga bisa diartikan kita memberikan perlindungan. Jadi dana dengan memberikan perlindungan. Seperti misalnya kita menyelamatkan makhluk hidup yang di dalam tradisi Buddhis sering kita sebut sebagai fangsen. Jadi makhluk-makhluk hidup yang terancam jiwanya, terancam akan dibunuh, kita selamatkan kemudian kita lepaskan. Seperti yang sering kita lakukan di wihara ini juga. Jadi kalau kita mengadakan fangsen biasanya kita membeli ikan lele atau ikan belut, karena biasanya itu kalau sudah di tangan pedagang itu
sudah langsung mati aja dia. Jadi kita selamatkan kehidupan mereka. Kita beli, kemudian kita lepaskan di alam bebas, kita lepaskan ke sungai dengan harapan semoga mereka terbebas dari kematian. Ini adalah salah satu contoh dari abaya dana. Kita memberikan perlindungan, kita menyelamatkan kehidupan makhluk yang sudah selayaknya atau sudah akan mati, kita selamatkan. Kemudian juga abaya dana ini bisa juga kita memberikan rasa aman, kemudian kita menolong orang sakit, kita membantu orang yang tersesat, kita membantu ke panti asuhan, ke panti jompo. Itu juga termasuk abaya dana. Atau mungkin kita bisa melakukan donor darah atau donor anggota tubuh. Itu juga bisa termasuk ke dalam abaya dana karena kita bisa menyelamatkan. Darah yang kita berikan mungkin sangat berarti bagi mereka yang memang membutuhkan. Nah, ini juga termasuk dana, abaya dana. Dana dengan memberikan perlindungan. Jadi kalau selama ini kita menganggap bahwa berdana itu hanya berupa materi, itu masih kurang lengkap. Karena berdana tidak hanya berupa materi, berdana juga bisa berupa abaya dana, perlindungan. Kita menyelamatkan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian jenis dana yang ketiga itu adalah dhamma dana. Dhamma adalah ajaran kebenaran. Dhamma dana artinya kita memberikan ajaran kebenaran. Pemberian ajaran kebenaran ini seperti contohnya misalnya kita bisa berbagi dhamma, memberikan dhamma desana misalnya, atau mungkin kita bisa berbagi pengetahuan dhamma, kita berdiskusi tentang dhamma, kita ngomong-ngomong dengan dhamma, kita ngomong-ngomong tentang dhamma, mendiskusikan masalah-masalah kehidupan, kemudian kita kaitkan dengan dhamma, itu juga termasuk dhamma dana. Kita memberikan nasihat, itu juga termasuk dhamma dana. Kemudian juga misalnya kita bisa berdana pencetakan buku-buku dhamma. Jadi biasanya kalau ada perayaan hari raya, kita selalu menerbitkan buku-buku dhamma untuk dibagikan secara gratis. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa turut berpartisipasi di dalam pencetakan buku dhamma. Ini termasuk dhamma dana. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa sabba danang dhamma danang jinati. Berdana dhamma ini adalah pemberian yang tertinggi. Jadi sebenarnya berdana dhamma itu lebih tinggi dibandingkan dengan amisa dana ataupun abaya dana. Kenapa? Kok Sang Buddha mengkategorikan bahwa dhamma dana ini sebagai pemberian yang tertinggi? Karena dengan kita bisa memberikan pemahaman dhamma yang benar, itu kita bisa membantu orang lain untuk memiliki pandangan benar. Kita bisa membantu orang lain untuk menyelamatkan dari kesesatan hidup. Misalnya ada orang yang sedang punya masalah berat, kemudian kita bisa memberi nasihat, itu akan sangat berarti. Dan nasihat itu setelah dilaksanakan ternyata bisa menyelesaikan masalahnya, itu akan sangat berarti dibandingkan dengan kita memberikan materi. Jadi makanya dikatakan oleh Sang Buddha, sabba danang dhamma danang jinati. Pemberian berupa dhamma merupakan pemberian yang tertinggi. Bahkan kita bisa menikmati dhamma sampai saat ini juga karena dhamma dana yang diberikan oleh Sang Buddha. Meskipun dhamma ini sudah disampaikan oleh Sang Buddha lebih dari 2500 tahun yang lalu, tapi kita masih bisa merasakan manfaatnya. Kita masih bisa menjadikan dhamma, ajaran ini sebagai tuntunan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini bisa lebih terarah. Bisa untuk mencapai kebahagiaan. Karena tanpa tuntunan, seperti orang kalau berjalan di dalam kegelapan, itu orang akan berjalan bisa nabrak sana, nabrak sini. Tapi dengan adanya dhamma, dengan adanya ajaran kebenaran,
itu bisa diumpamakan sebagai pelita atau nyala lilin. Makanya di altar itu ada lilin. Itu adalah sebagai makna bahwa dhamma atau ajaran kebenaran ini seperti halnya lilin yang bisa menyala di dalam kegelapan. Jadi kalau misalnya lampu semua di sini mati, lilin masih menyala, kita masih bisa melihat. Nah, dhamma bisa diumpamakan seperti itu. Dhamma bisa sebagai penerang dalam kehidupan kita, bisa sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melangkah dengan benar, bagaimana kita bisa melangkah tanpa menabrak sana, tanpa menabrak sini. Itulah dhammadana. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa pemberian dhamma adalah pemberian yang tertinggi. Karena dengan pemberian dhamma itu kita bisa membuat, kita bisa membantu orang lain mencapai pembebasan dari penderitaan. Bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Bapak, Ibu, dan saudara sedama, lalu sebenarnya apa sih manfaat dari berdana? Jadi kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan di depan, sebenarnya sudah kita bisa tahu apa sebenarnya manfaat dari berdana. Nah, manfaat dari berdana ini kita bisa kelompokkan juga biar kita lebih mudah untuk memahaminya. Berdana ini bisa memiliki manfaat secara duniawi ataupun secara spiritual. Manfaat duniawi itu seperti apa? Manfaat secara duniawi ini adalah berdana itu bisa membantu orang yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya kita memberikan dana, itu benar-benar bisa membantu orang yang membutuhkan atau makhluk yang membutuhkan. Seperti contoh Abhaya Dana tadi. Jadi seharusnya dia mati karena harus dibunuh untuk dijual dagingnya, tetapi karena kita beli, kemudian kita bisa membantu kehidupan mereka bisa hidup lebih lama, tidak menderita, bisa mengurangi penderitaan makhluk itu. Kemudian juga berdana bisa menciptakan kebahagiaan. Dengan berdana, maka kita pun bisa merasa bahagia. Tidak hanya makhluk yang kita tolong yang bahagia, maka kita yang berdana juga bisa merasa bahagia. Kita bahagia karena makhluk itu terselamatkan dari kematian. Bahkan di dalam beberapa sutta dikatakan bahwa kalau kita berdana, maka kehidupan yang akan datang, kehidupan kita bisa menjadi lebih bahagia. Kehidupan kita bisa menjadi lebih makmur. Itu manfaat secara duniawi. Kemudian untuk manfaat secara spiritual bagaimana? Manfaat secara spiritual bahkan ini sebenarnya yang lebih tinggi daripada kebahagiaan yang secara duniawi. Dengan berdana, itu kita bisa membersihkan pikiran kita dari loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kegelapan batin. Sehingga kita lebih mendekatkan diri pada pembebasan. Jadi kalau Bapak Ibu berdana, itu akan lebih baik kalau motivasinya bukan hanya sekadar nanti hidupnya bisa lebih baik. Tanpa kita harapkan itu sudah pasti terjadi. Karena hukum karma tidak akan salah. Akan lebih baik, akan lebih tinggi bobotnya kalau Bapak Ibu berdana itu dengan motivasi, dengan tujuan supaya kita bisa mengurangi kemelekatan. Kita bisa mengurangi keserakahan. Kita bisa mengurangi kebencian. Kita bisa mengurangi kegelapan batin. Karena kalau kita semakin menumbuhkan rasa ini, maka apabila pada suatu saat nanti kita kehilangan sesuatu, itu kita tidak menderita. Karena apa? Karena kita sering berdana dengan motivasi yang benar. Kita sering berdana dengan tujuan supaya kita tidak melekat. Meskipun dana yang kita berikan tidak banyak nilainya, tetapi kalau itu sering dilakukan, seperti halnya pepatah, sedikit demi sedikit nanti lama-lama menjadi bukit. Maka berdana juga seperti itu. Meskipun mungkin dana yang kita berikan nilainya tidak besar, tetapi kalau kita punya motivasi yang benar,
bahwa tujuan saya untuk melepaskan kemelekatan. Mungkin dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, itu bisa. Kadang-kadang kita meremehkan, cuman segini aja. Tapi itu penting artinya. Kalau pertama kita mungkin dengan berdana sedikit, tapi dengan motivasi yang benar, kita ingin melepaskan kemelekatan, maka nanti lama-kelamaan kita sudah menjadi terbiasa. Setiap kali berdana, motivasi kita adalah melepaskan kemelekatan. Setiap kali berdana, motivasi kita adalah melepaskan kemelekatan. Maka itu nanti akan berpengaruh pada pola pikir kita. Apabila kita kehilangan sesuatu, kita tidak begitu merasa menderita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Biasanya kalau tiba-tiba kemudian orang yang kita cintai, orang tua kita atau sanak keluarga kita ada yang meninggal, kita menjadi begitu menderita. Tetapi kalau kita sering berdana dengan motivasi yang benar untuk mengurangi kemelekatan, maka pada saat orang-orang yang kita cintai meninggal misalnya, kita tidak terlalu menderita. Ya, kita mungkin merasa kehilangan, tetapi tidak berlarut-larut dalam penderitaan. Kita bisa menerima bahwa memang sudah saatnya orang-orang yang kita cintai ini meninggalkan kita. Bahkan pada saat kita menghadapi kematian pun, kita tidak akan takut. Nah, mungkin ini juga kita belum bisa merasakan semua ya, karena kita masih hidup. Tapi paling tidak dengan dasar tadi, pada saat kita nanti menghadapi kematian, kita tidak melekat dengan kehidupan kita. Kita merasa bahwa hidup kita ini sudah bermanfaat. Kita sudah mengisi kehidupan kita ini dengan punya, dengan jasa kebajikan. Paling tidak dengan kita rajin berdana dengan motivasi yang benar, itu sedikit demi sedikit kemelekatan kita akan berkurang. Dengan demikian, kita bisa memperoleh kebahagiaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, inilah cara pertama kita menyimpan jasa kebajikan. Kita punya jasa kebajikan, yaitu dengan berdana. Bisa dipahami ya, bahwa dengan berdana, kita bisa memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak usah menunggu kehidupan yang akan datang. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan sendiri, saat Bapak Ibu berdana, kemudian yang diberi dana itu merasa mendapat manfaat, kita rasanya senang sekali, kita rasanya bahagia, ternyata bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kemudian cara kedua yang menjadi jasa kebajikan atau punya yang harus kita kumpulkan, itu adalah sila, kemoralan. Sila ini adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi dasar bagi setiap praktek kehidupan beragama. Jadi pada saat kita mau praktek kehidupan beragama, itu prinsip moral dan etikanya itu adalah sila. Sila ini bukan sekadar aturan, tetapi melainkan lebih kepada latihan diri untuk mengembangkan kesadaran dan mengembangkan kebijaksanaan di dalam pikiran, ucapan maupun perbuatan badan jasmani, perbuatan fisik kita. Bagi kita perumah tangga, seperti tadi yang dibacakan di dalam Parita juga ya, jadi Pancasila, ada 5 sila yang menjadi tuntunan kita. Yang pertama adalah kita bertekad. Di situ dikatakan kita bertekad. Jadi bukan tidak boleh ini, tidak boleh itu, bukan. Tapi seperti yang kita bacakan tadi, mungkin juga kita sudah mendengarkan artinya, mendengarkan terjemahannya. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan asusila. Kita bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan bohong. Kita bertekad untuk melatih diri menghindari minuman keras atau mungkin obat-obatan terlarang yang bisa melemahkan kesadaran kita. Ini adalah latihan
bukan aturan yang saklek yang harus dijalankan, tidak. Kita secara sadar bertekad untuk menghindari itu. Bahkan bagi beberapa orang pada saat-saat hari Uposatha, pada bulan gelap atau bulan terang atau diantaranya, itu tidak cukup dengan 5, karena pingin kehidupannya lebih bahagia, maka dia menambah menjadi 8. Jadi selain 5 tadi ditambahkan lagi, aku bertekad melatih diri untuk makan pada waktu yang benar, tidak pada waktu yang salah, wikala bujana, tidak makan pada waktu yang salah, artinya disebutkan di situ adalah kita tidak makan setelah lewat tengah hari. Jadi kita hanya makan dari pagi sampai dengan siang. Jadi makan pagi, makan siang, bahkan ada yang cuma makan sekali. Itu juga yang dijalankan oleh para biku. Para biku itu setiap hari menjalankan ini. Jadi makan hanya sehari 2 kali. Kadang-kadang ada cuma sehari sekali. Dan tidak ngemil. Jadi kalau kita melaksanakan 8 sila itu tidak boleh ngemil ya. Karena jatah waktunya dari pagi saat matahari mulai kelihatan, kita bisa melihat benda-benda secara terang, itu definisinya seperti itu sampai dengan tengah hari. Ya kita makanya cuma 2 kali, nggak boleh ngemil, terus di sela-sela itu kita ngemil gitu, nggak boleh, itu tidak menjalankan yang tadi sila ke-6. Kemudian yang ke-7, kita bertekad melatih diri untuk menghindari menari, menyanyi, melihat pertunjukan-pertunjukan, atau kemudian berdandan, bersolek, memakai wangi-wangian yang tujuannya untuk memperindah diri. Yang menyanyi, menari tadi yang tidak berkaitan dengan kebenaran. Jadi itu kita berlatih itu. Kemudian yang ke-8 adalah kita bertekad untuk melatih diri menghindari tempat tidur yang nyaman dan mewah. Kita tidur sederhana aja. Tempat tidur yang biasa-biasa saja. Tidak usah yang mewah, yang mungkin kalau seperti iklan itu ya, kalau sudah tidur lupa bangun gitu ya. Iklannya kan begitu ya. Jadi iklan kasur itu kalau sudah tidur lupa bangun. Jadi bahaya itu. Nanti lupa bangun malah tidak bangun-bangun. Nah, jadi itu latihan yang kita jalankan. Bagi beberapa perumah tangga juga menambahi aturan, enggak cukup 5, kurang, tambah lagi jadi 8. Bahkan bagi para umat yang menjalankan latihan, ada yang disebut dengan Atasilani, mereka memang setiap hari menjalankan 8 sila, setiap hari mereka melakukan itu. Kemudian juga kalau kita melihat para samana, ada samanera, calon biku, dan para biku, itu silanya, aturannya lebih tinggi lagi. Kalau samanera itu menjalankan 10 sila, ditambah lagi aturan-aturan yang lain. Kemudian kalau para biku itu ada 227. Jadi itu lebih banyak lagi. Sementara kita 5 aja cukup. Atau mungkin kalau tambah ya 8 boleh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kelihatannya mau jadi umat Buddha kok susah ya, kok kayak aturan gitu ya. Kadang kita merasa begitu, kok aturannya banyak banget sih. Kadang kita merasa bahwa jadi umat Buddha itu banyak larangan. Wis rasa jadi umat Buddha wae kangelan, larangannya oke. Kadang-kadang kita merasa begitu. Perlu kita pahami, seperti saya sampaikan di depan, bahwa latihan kemoralan ini bukan sebagai aturan yang kaku. Jadi ini sebenarnya adalah sebagai latihan disiplin bagi diri kita. Latihan disiplin diri untuk dipraktekkan, untuk menjaga pikiran kita ini agar tidak menyesal. Agar pikiran kita ini lebih baik. Dalam keadaan yang lebih baik. Jadi Sang Buddha mengajarkan sila ini bukan dengan tujuan untuk mengekang kita. Sang Buddha mengajarkan sila ini sebagai latihan disiplin diri, latihan perilaku moral, karena Sang Buddha menyadari bahwa ketika seseorang terlibat dalam pelanggaran sila, itu berarti kita melakukan karma buruk. Seperti tadi di dalam
Brahma Wihara Parana, kita mewarisi karma kita sendiri. Kalau kita melakukan karma buruk, kita menambah karma buruk, ya yang kita petik adalah penderitaan. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita, memperkenalkan kita dengan sila, itu supaya kita nantinya tidak menyesal, supaya nantinya kita itu tidak menderita, karena kita sudah melanggar sila. Tidak muncul penyesalan, tidak muncul penderitaan. Sebagai contoh misalnya begini, kalau seseorang itu membunuh binatang atau makhluk hidup, pasti dibutuhkan niat buruk di dalam pikirannya. Seseorang sebelum membunuh itu pasti muncul ada kekejaman, ada kekerasan, mungkin ada kebencian yang mendalam, atau pikiran-pikiran buruk yang lain. Nah, kita bisa rasakan sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau pikiran kita dipenuhi dengan kekerasan, pikiran kita dipenuhi dengan kebencian, pikiran kita dipenuhi dengan kekejaman, pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk, apakah kita menderita atau kita bahagia? Kita bisa rasakan sendiri. Pada saat kita penuh dengan kebencian, pada saat kita penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekejaman, kan yang kita rasakan adalah penderitaan atau kebahagiaan, Bapak Ibu? Penderitaan. Jadi sebenarnya karma itu langsung berbuah loh. Pada saat kita memunculkan negativitas di dalam pikiran, pikiran kita sudah langsung penderitaan yang kita terima. Itu dalam kehidupan sekarang, belum dalam kehidupan selanjutnya. Belum selanjutnya setelah itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kita membunuh manusia katakanlah, sebelum kita membunuh pasti ada kemarahan atau mungkin kebencian atau kekejaman. Setelah itu kita berurusan dengan polisi. Karena mau tidak mau kita akan ketahuan juga. Kita bingung lagi harus menyelamatkan diri bagaimana. Nah, penderitaan yang akan kita dapatkan. Makanya Sang Buddha memperkenalkan kita dengan sila supaya nantinya itu tidak ada penyesalan. Jadi kita ikuti yang 5 itu. Kita ikuti yang 5 itu dengan pengertian yang benar. Jangan kita anggap sebagai itu aturan yang mengekang. Jangan kita anggap sebagai itu sesuatu yang kaku, yang seolah-olah itu mengurangi kebebasan kita. Jadi wong Buddha kok malah enggak bebas. Kadang-kadang kita merasa begitu. Jadi umat Buddha malah enggak bebas. Kadang-kadang kita merasa begitu. Sebenarnya adalah justru dengan kita menjalankan sila, itu justru kita malah terhindar dari penyesalan, terhindar dari hal-hal yang buruk. Muncul kebahagiaan dalam diri kita. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak memunculkan kekotoran batin di dalam pikiran kita. Tidak memunculkan negativitas di dalam pikiran kita. Karena begitu muncul negativitas di dalam pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita menderita. Lain halnya kalau kita memunculkan cinta kasih. Kita memunculkan kasih sayang. Maka yang muncul adalah kebahagiaan, rasanya tentram, rasanya tenang, rasanya damai. Kita bisa rasakan pada saat kita memberi misalnya. Pada saat kita memberi, orang yang kita beri merasa mendapatkan manfaat. Betapa bahagianya kita. Jadi memunculkan kebahagiaan di dalam pikiran kita dengan menjalankan sila. Bapak, Ibu, dan Saudara sedama, jika seseorang melanggar sila, misalnya kita melanggar sila, itu nanti juga tidak akan ada makhluk agung atau Tuhan atau siapapun yang akan menghukum kita. Sang Buddha itu juga tidak akan datang terus menghukum kita, enggak. Makanya kalau ada pelanggaran sila, itu Sang Buddha mengatakan tidak apa-apa melakukan pelanggaran. Tetapi tidak hanya berhenti tidak apa-apa melakukan pelanggaran, tetapi kita harus perbaiki. Jadi tekniknya kita menjalankan sila adalah seperti itu. Pada saat kita melakukan pelanggaran sila, kita pahami bahwa oh hari ini saya melanggar. Pahami itu.
kemudian kita bertekad untuk memperbaiki, berarti besok lagi saya harus lebih hati-hati, saya tidak akan melakukan ini. Nah, itu untuk kemajuan kita. Bahkan kalau mau lebih ini lagi juga kita bisa bicara kepada orang lain yang lebih bijak, yang kita anggap lebih bijak, kita ngomong, tadi saya melakukan pelanggaran sila seperti ini. Tapi saya berjanji, saya bertekad, saya akan berusaha, akan berjuang untuk lebih disiplin lagi. Tolong nanti saya diingatkan kalau seandainya saya melakukan pelanggaran lagi. Itu akan lebih baik. Bahkan di dalam tradisi kebikuan juga seperti itu. Dalam tradisi kebikuan itu ada sila-sila tertentu yang bobotnya tidak terlalu berat. Itu kalau dilanggar juga para biku itu mengaku kepada seniornya. Bante, tadi saya melakukan pelanggaran ini, mohon bimbingan, mohon arahan supaya saya tidak melanggar lagi. Saya berusaha untuk bertekad untuk tidak melanggar lagi. Nah, itu akan lebih baik. Jadi itu tradisi yang dilakukan oleh para biku. Kalau kita bisa meniru tradisi para biku ini akan lebih baik. Setiap kali kita ada pelanggaran sila, kita bisa mengaku, kemudian kita bisa bicara kepada orang yang lebih bijak atau mungkin kita anggap lebih dewasa begitu, kemudian kita bertekad untuk memperbaiki. Jangan justru malah kalau melakukan pelanggaran sila terus ditutup-tutupi. Seolah-olah kita nggak melakukan pelanggaran. Kalau seperti itu ya nanti akan terjadi pelanggaran terus-menerus. Jadi kita tutupi seolah-olah kita tidak melakukan pelanggaran. Itu nanti tidak akan membawa kita pada kemajuan. Justru malah kita akan melanggar dan melanggar lagi. Karena merasa nggak ada yang tahu dan kita merasa wah nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita sendiri sadar bahwa itu pelanggaran. Kita pahami itu sebagai pelanggaran, kemudian kita bertekad semoga dengan kekuatan kebaikan saya bisa menghindari pelanggaran ini. Itu akan lebih baik dan itu akan meningkatkan moralitas kita, meningkatkan sila kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, dari uraian di atas tampak bahwa sila itu akan membantu mengembangkan pengendalian diri. Dan ini juga menjadi kunci dari kebahagiaan. Karena begitu kita bisa mengendalikan diri, maka kita menanam karma baik. Kita menanam karma baik, buahnya kebajikan. Mungkin kita bisa rasakan kalau kita bisa menjalankan sila dengan baik, pikiran kita juga akan merasa bahagia. Mungkin kita bisa renungkan, tadi hari ini misalnya sebelum kita tidur kita renungkan hari ini apa yang saya lakukan ya, apakah ada pelanggaran sila atau tidak. Nah, dengan merenung itu, ternyata hari ini kehidupan saya lebih baik, saya merasa bahagia. Sudah muncul karma baiknya berbuah, kebahagiaan berbuah. Lain halnya kalau kita melakukan pelanggaran, penderitaan muncul, penyesalan muncul, kenapa tadi kok saya sampai melakukan seperti itu. Jadi dengan kita menjalankan sila, kita bisa melakukan pengendalian diri, kehidupan kita bisa lebih baik, kita bisa mencapai kebahagiaan dan batin kita menjadi lebih damai karena kita menjalankan sila. Nah, inilah cara kedua. Bagaimana kita melakukan jasa kebajikan, bagaimana kita melakukan punya jasa kebajikan. Dengan menjalankan sila, kehidupan kita bisa lebih terkendali, kita tidak mengumbar hawa nafsu, sehingga pikiran kita menjadi lebih damai. Dengan pikiran yang damai, maka kebahagiaan muncul dalam hidup kita. Bisa dipahami ya, dengan menjalankan sila, kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama, kemudian yang ketiga dari jenis punya atau jasa kebajikan ini adalah bhawana atau meditasi. Bhawana ini ada beberapa istilah dalam Buddhis, ada yang sering menyebutkan bhawana, ada juga yang menyebut samadhi, atau kalau di bahasa Indonesia, bahasa Jawa jadi semedi, ya itu dari kata samadhi.
bahasa Pali, Sansekerta. Nah, bawana itu artinya pengembangan batin sebenarnya. Seperti tadi yang disampaikan oleh pemimpin puja bakti, kita akan bermeditasi, kita kembangkan cinta kasih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Pada saat Bapak Ibu mengembangkan cinta kasih itu yang muncul dalam pikiran kita apa? Apakah penderitaan? Apakah kebahagiaan? Nah, ini kita bisa praktekkan. Ya. Jadi meditasi ini adalah praktek pengembangan batin. Tujuannya adalah yang pertama kita bisa mendapatkan ketenangan. Selain itu, dengan bermeditasi kita juga bisa memperoleh kejernihan batin. Dan tujuan yang lebih tinggi lagi, kita bisa memahami tentang diri ini, tentang hakikat kehidupan ini secara seperti apa adanya. Itu tujuan yang tertinggi di dalam meditasi. Lalu manfaat meditasi ini apa? Jadi seperti yang tadi secara sekilas saya sampaikan di depan tadi, kita bisa kelompok-kelompokkan juga supaya kita lebih mudah memahami. Manfaat meditasi yang pertama adalah kita memperoleh ketenangan batin. Bahkan sekarang sudah banyak kelompok-kelompok tertentu, komunitas-komunitas tertentu yang mengadakan meditasi. Ada kelas-kelas meditasi sekarang. Supaya apa? Mendapatkan ketenangan batin. Jadi kalau kita bermeditasi itu seolah-olah kita berhenti sejenak dari kehidupan. Jadi kita duduk diam, kemudian pusatkan perhatian kita pada objek. Kalau tadi ada objek anapanasati atau nafas, kita perhatikan masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Nah, pikiran kita hanya terpusat di situ, tidak kemana-mana, tenang. Kita menjadi tenang. Atau mungkin dengan objek, tadi dikatakan metta bhawana, meditasi dengan objek pengembangan cinta kasih. Dalam hati kita dalam hati mengatakan semoga semua makhluk bahagia. Sebelumnya semoga aku bahagia, karena kita nggak mungkin mengharapkan orang lain bahagia kalau kita nggak bahagia. Jadi semoga aku bahagia. Seperti ini dalam Parita juga dikatakan, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian dan segala macam. Kemudian setelah itu kita juga mengharapkan semoga semua makhluk bahagia. Nggak cuma kita mengharapkan semoga semua makhluk, nggak cuma manusia, makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Di dalam Karania Metta Sutta tadi, Parita yang kita bacakan juga makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar, yang kecil, yang sudah terlahir atau yang akan terlahir, yang jauh, yang dekat. Jadi kita harapkan semoga mereka semua bahagia. Nah, dengan pikiran yang seperti itu, tentunya batin kita ini merasakan kebahagiaan. Beda dengan kalau kita dipenuhi dengan kemarahan, rasanya udah panas, mau muntah, mau pecah gitu ya. Tapi kalau batin kita dengan penuh ketenangan, kita kembangkan cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk. Yang ada adalah kebahagiaan yang kita rasakan pada saat itu. Nah, mungkin pada saat kita bermeditasi, kadang-kadang perhatian kita teralihkan. Itu wajar. Nah, pada saat perhatian kita teralihkan, ya tarik kembali. Oh, ini perhatian lepas dari objek, tarik kembali, balik ke napas, masuk, keluar. Mungkin baru sekali, udah ngalamun lagi pikirannya jalan-jalan, piknik kemana-mana. Oh, pikiran lepas, tarik kembali. Seperti itu. Itu caranya bermeditasi. Nah, kalau kita bisa laksanakan ini setiap hari, tentunya akan lebih baik. Akan sangat bermanfaat bagi kita. Paling tidak selama bermeditasi, meskipun mungkin meditasinya 5 menit atau 10 menit, meskipun hanya 1 detik atau 2 detik kita bisa fokus, itu tidak apa-apa. Paling tidak pada saat 1 detik atau 2 detik itu kita bahagia. Pikiran kita tidak kemana-mana, pikiran kita mendapatkan kebahagiaan. Kalau ini sering kita lakukan, maka akan numpuklah kebaikan yang kita lakukan.
Jadi itu tadi yang pertama, manfaatnya adalah kita bisa meningkatkan ketenangan batin. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengembangkan kesadaran diri. Artinya apa? Kita bisa lebih memahami pikiran. Kita bisa mengelola emosi. Biasanya kan kalau mungkin lagi banyak masalah, banyak pekerjaan menumpuk dan segala macam, kita mudah emosi. Karena pikiran kita terombang-ambing ke sana kemari. Nah, pada saat itu kita bisa coba tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Tidak harus dengan duduk bersila gini, enggak harus. Di tempat kerja mungkin pada saat pikiran kita kacau, kita bisa sejenak tarik napas, keluarkan. Paling tidak kita menenangkan diri kita. Kita bisa mengelola emosi kita, tidak mudah marah. Misalnya ada orang yang maki-maki kita atau pekerjaan yang menumpuk yang harus mengganggu kita, kita bisa menghadapinya dengan hati yang dingin, tidak panas. Karena dengan meditasi, dengan menenangkan batin ini, kita bisa kelola emosi kita dengan lebih baik. Begitu ada suara-suara yang tidak enak masuk, kita tidak akan mudah terpancing. Karena kita terbiasa mengelola emosi kita, kita terbiasa menenangkan batin kita dengan perhatian pada napas, dengan perhatian pada pengembangan cinta kasih. Mungkin kalau ada orang yang marah-marah kepada kita, ya dalam hati semoga kamu bahagia. Meskipun agak susah, tapi kalau kita latih tentunya kita bisa. Jadi justru kalau ada orang marah-marah jangan kita bales, wah awas, kita pengen bales enggak. Ya semoga saya bahagia, semoga kamu bahagia. Karena orang yang marah-marah itu menderita dia. Jangan mau kita dikasih penderitaan sama orang lain. Kasih aja kebahagiaan, kasih cinta kasih, kayak gitu. Dengan begitu kita bisa reda. Kita tidak gampang tersulut oleh emosi karena orang lain memarahi kita. Tapi kita bisa tetap tenang. Nah, bagaimana bisa terjadi seperti itu ya? Karena kita latihan. Kita latihan dengan mengembangkan batin. Kemudian yang ketiga, manfaat yang ketiga adalah mengembangkan empati dan kasih sayang. Seperti tadi, orang marah-marah kita, kasihan ya dia, sampai marah-marah seperti itu. Ya kita tanggapi dengan tenang, tidak usah ikut-ikutan marah, tidak usah dikatakan semoga semua makhluk, enggak usah dikatakan, dalam hati aja. Dalam hati aja kita kasih getaran-getaran cinta kasih di dalam batin. Nanti biasanya getaran cinta kasih itu juga akan mengalir ke sana. Karena kita mungkin kita bisa merasakan kalau di sekitar kita itu banyak orang marah, getarannya enggak enak. Tapi kalau di sekitar kita itu orang-orangnya penuh dengan kasih sayang, maka getaran yang kita terima juga seperti itu. Karena sebenarnya pikiran itu mempunyai energi. Kemarahan itu mempunyai energi. Cinta kasih mempunyai energi. Tinggal kita kuat-kuatan aja. Kuat energinya kemarahan atau kuat energinya cinta kasih kita. Dalam teori pikiran ada seperti itu. Jadi kita itu punya energi. Dan energi itu mengalir. Energi itu mengalir di sekitar kita. Makanya tidak jarang kalau ada orang yang berwibawa itu, ada orang yang penuh dengan cinta kasih itu energinya enak. Kita berada di dekat orang itu tuh rasanya nyaman. Lain dengan kalau kita di dekat orang yang sukanya marah-marah, bawaannya udah enggak enak. Gitu. Kemudian manfaat yang keempat adalah meditasi bisa meningkatkan kesehatan mental. Dengan tidak mudah marah, tidak mudah membalas kejelekan yang dilakukan orang terhadap kita, maka mental kita jadi lebih sehat. Banyak sekarang metode-metode meditasi yang untuk kesehatan mental. Jadi mereka mengembangkan khusus untuk itu. Dan kalau kita sudah rajin bermeditasi setiap hari, kita tidak perlu ikut kelas-kelas seperti itu, kita sudah jalankan itu. Dhamma sudah mengajarkan itu.
Tidak perlu kelas-kelas khusus yang harus bayar mahal. Gratis sebenarnya meditasi. Pelajaran ini gratis. Kemudian yang kelima, bagi orang-orang yang serius, meditasi ini bisa mencapai pencerahan. Bahkan Pertapa Siddhartha sebelum menjadi Buddha, itu bisa menjadi Buddha, mencapai pencerahan sempurna juga karena meditasi. Jadi karena bermeditasi, beliau mencapai pencerahan sempurna yang kemudian beliau ajarkan kepada kita bagaimana untuk bisa mencapai pembebasan. Pembebasan dari keserakahan, dari kebencian, kegelapan batin. Pembebasan dari kemelekatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sejama, untuk lebih memudahkan kita memahami, ini juga saya kelompok-kelompokkan lagi. Di dalam Buddhisme, di dalam agama Buddha, itu ada 2 jenis meditasi utama. Yang pertama adalah meditasi samatha, samatha bhavana. Samatha bhavana itu meditasi untuk mencapai ketenangan. Jadi yang kita latih tadi adalah untuk mencapai ketenangan. Bagaimana biar kita tenang. Paling tidak 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam. Secara bertahap. Kalau kita latih setiap hari, ya paling tidak kita mendapatkan ketenangan pada saat itu. Lebih sering lebih baik. Lebih sering lebih baik. Sehingga pada saat kita menghadapi masalah, kita bisa terapkan meditasi itu di dalam pekerjaan, di dalam kita beraktivitas sehari-hari. Kita bisa terapkan meditasi itu meskipun hanya sebentar. Karena apa? Karena latihan yang kita lakukan. Latihan yang rutin kita lakukan. Jadi kalau di dalam meditasi samatha, itu bisa dengan napas ya, masuk, keluar, atau mungkin kembang kempisnya perut mengembang, perut mengempis, perut mengembang, perut mengempis. Kita bisa amati itu. Masuk, keluar, masuk, pikiran lepas, tarik lagi, pikiran lepas, tarik lagi. Atau dengan mengembangkan cinta kasih, dengan mengembangkan kasih sayang, metta bhavana atau karuna bhavana, pengembangan kasih sayang atau cinta kasih, pengembangan metta. Jadi kita bisa semoga aku bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau nggak hafal semuanya, ringkes saja, semoga semua makhluk udah semuanya. Sudah, itu kayak master key gitu ya. Kalau dulu Bante Utamo pernah bilang, doanya agama Buddha itu apa toh? Gampang, semoga semua makhluk bahagia. Kok doanya cuma seringkas seperti itu tuh master key, bisa buka kunci mana-mana gitu. Jadi membuka kunci, kalau mungkin Bapak Ibu pernah ada istilah master key ya. Jadi kalau misalnya saya punya master key itu, di Dhammaguna itu ada master key. Jadi kuncinya bisa dipakai di mana-mana. Satu kunci untuk buka mana-mana ruangan bisa. Jadi ruangannya banyak, jadi kita punya master key, itu kuncinya bisa dipakai untuk buka semua ruangan. Semoga semua makhluk bahagia itu ibaratnya master key. Bisa dipakai untuk buka mana-mana itu. Jadi nggak perlu doa khusus, doa mau makan gimana, doa mau tidur gimana, mau belajar gimana, nggak usah panjang-panjang. Ringkes, semoga semua makhluk bahagia, master key itu. Ya, karena sebenarnya tujuannya adalah memang semoga semua makhluk bahagia gitu. Jadi kalau dikatakan doanya kok ringkes banget, nah itu master key. Gitu. Itu adalah meditasi samatha, ketenangan. Kemudian yang kedua adalah vipassana bhavana. Meditasi vipassana, meditasi untuk mencapai pandangan terang. Meditasi untuk pencerahan. Jadi meditasi vipassana ini adalah untuk memahami hakikat hidup kita itu sebenarnya apa. Memang biasanya untuk vipassana ini ada satu retreat khusus. Nggak bisa cuman sejam 2 jam, biasanya beberapa hari. Jadi kalau ada yang satu retreat gitu, ada yang mengatakan bahwa minimal ikut 10 hari dulu. Setelah itu baru bisa yang 3 hari atau 1 hari seperti itu. Karena supaya tahu metodenya itu seperti apa. Gitu. Nah di Indonesia itu ada dua metode meditasi vipassana yang banyak dilakukan di Indonesia. Ya, itu ada
metode Mahasi Sayadaw itu dengan mengembangkan pernapasan, mengamati pernapasan perut, perut mengembang, perut mengempis, perut mengembang, perut mengempis. Nanti begitu pikiran lepas, disadari, oh ini pikiran lepas. Sampai karena kekuatan kesadaran kita, maka pikiran yang melamun tadi akan melemah. Nah, begitu kekuatannya habis, sudah nggak ada ini, lamunannya udah hilang. Balik lagi kembang, perut mengembang, perut mengempis, atau juga bisa masuk, keluar. Masuk, keluar. Begitu pikiran lepas lagi, oh pikiranku sedang berjalan ke sana ini, diamati. Begitu kesadaran kita mengamati ini kuat, maka kekuatan lamunan atau kekuatan yang menyimpang tadi melemah. Dia akan, oh melemah. Oh sudah nggak ada lagi kekuatannya, balik lagi, masuk, keluar, atau kembang, kempis, kembang. Begitu muncul lagi seperti itu. Itu metode yang dilakukan di meditasi Mahasi Sayadaw. Kemudian ada lagi metode yang kedua yang sering digunakan adalah metodenya SN Goenka. SN Goenka itu menyadari sensasi atau rasa yang muncul di setiap bagian tubuh. Mulai dari ubun-ubun dirasakan, turun ke bagian samping, ke bagian wajah, kemudian bagian belakang, terus sampai sini semua dirasakan. Mungkin di situ ada rasa sakit, atau ada rasa enak, atau ada rasa nyeri, atau ada rasa panas. Setiap bagian tubuh tentunya punya rasa yang berbeda-beda. Nah, pada saat itu kita terima, oh ini panas, ini sakit. Kemudian duduk lama sakit, ya disadari sakit. Tidak menolak sakit. Jadi kita terima apa adanya. Kita tidak melekat pada sakit. Aku nggak mau sakit, biasanya kan gitu. Kalau sakit segera kita pindah posisi. Di dalam meditasi Goenka tidak seperti itu. Ya sudah, oh ini sakit. Sakit diamati, ya sudah sakit. Nah, kita mau mengembangkan di sini adalah apa yang namanya anicca, tidak kekal. Sakit lama-lama juga hilang. Kalau nggak hilang tambah sakit, paling begitu. Sakit. Jadi kalau misalnya yang muncul adalah tambah sakit, biasanya di dalam batin kita, di batin yang paling dalam itu ada rasa pengen segera hilang sakitnya. Justru nggak hilang-hilang, malah tambah sakit. Nah di situ kita lihat, oh berarti ada keinginan untuk tidak sakit. Kita amati itu, oh ada keinginan untuk tidak sakit. Muncul keinginan untuk tidak sakit. Ya sudah, muncul, diamati, keinginan munculnya itu diamati. Kemudian lama-lama keinginan itu hilang, oh ini sakit. Ya sudah, biarin, pindah lagi begitu. Nah, itu metode meditasi vipassana. Dan itu kalau dilaksanakan selama rentang waktu tertentu, biasanya minimal 10 hari, itu akan terasa sekali. Saya pernah ikut yang 2 metode ini dan rasanya selesai meditasi itu plong, rasanya kayak ringan banget gitu, rasanya enak banget begitu. Itu meditasi vipassana. Dan itu kalau bisa sering dilakukan, itu juga akan lebih baik. Jadi kita bisa merasakan kenyamanan, kita bisa merasakan kebahagiaan. Itu 2 macam meditasi utama dalam agama Buddha. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum sempat melakukan meditasi vipassana, bisa dengan meditasi samatha. Kita bisa gunakan metode-metode di vipassana itu sedikit demi sedikit. Misalnya pada saat mengamati pikiran, masuk, keluar, oh pikiran jalan ke sana diamati, oh pikiran muncul ini, disadari. Itu juga nggak apa-apa, boleh. Dengan begitu, kita bisa mengetahui pola pikiran. Pola pikiran ini biasanya terombang-ambing ke masa lalu atau ke masa depan. Kalau nggak ingatan masa lalu, ya angan-angan di masa depan itu apa? Kita tidak pernah ada di sini dan saat ini. Jadi sebenarnya meditasi ini adalah mengajarkan kepada kita untuk berada di sini dan sekarang, saat ini. Saat ini sedang apa? Tuh. Kalau kita bisa seperti ini, maka dalam bekerja pun kita bisa dengan penuh konsentrasi. Kita konsentrasi pada pekerjaan. Tidak ingatan masa lalu atau ingatan masa yang akan datang. Angan-angan di masa yang akan datang. Dengan begitu, kehidupan kita ini akan lebih efektif.
Jadi kita benar-benar fokus pada apa yang kita kerjakan. Jadi ini kita bisa terapkan dalam keseharian, dalam praktek keseharian, dalam kegiatan sehari-hari, kita fokus pada apa yang kita kerjakan. Misalnya kita sedang masak, ya fokusnya pada masak. Tidak terus sambil nyetel musik kita, wah gini-gini nanti gosong. Tapi kalau kita fokus pada masak, ya sudah, pikiran kita pada masak. Masak ya masak, tidak ke yang lain-lain. Kan biasanya sekarang pikiran kita itu senangnya dengan sesuatu yang menghibur. Nah, sebenarnya kalau kita bermeditasi, kita nggak butuh hiburan. Makanya tadi di dalam sila tadi ada sila ketujuh yang 8 sila tadi, kita berlatih untuk menghindari itu hiburan dan segala macam. Karena di dalam meditasi vipassana itu harus menjalankan 8 sila ini. Karena supaya benar-benar bisa fokus. Jadi kita pada waktu meditasi vipassana itu kita nggak boleh pegang HP, HP disita, dideposit, nggak boleh bawa buku, nggak boleh baca. Tugasnya hanya meditasi. Dah, meditasi, makan, tidur, istirahat, meditasi, makan, tidur, sudah selesai. Hanya itu. Makanya dengan begitu kita benar-benar bisa fokus di vipassana. Karena kita benar-benar terbebas dari kebisingan dari keseharian. Jadi kita benar-benar fokus pada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa memahami hakikat diri ini seperti apa adanya. Nah, itulah meditasi. Inilah cara ketiga, bagaimana kita bisa mengumpulkan punya, bagaimana kita bisa mengumpulkan jasa kebajikan dengan melaksanakan meditasi. Bisa vipassana, bisa samatha. Dan ini kalau kita jalankan dalam setiap hari, 5 menit, 10 menit, 15 menit, enggak apa-apa. Kalau mungkin sebelum tidur, setelah bangun tidur itu akan lebih baik. Kehidupan kita akan lebih terarah. Kadang-kadang kita punya alasan, waduh pekerjaan banyak, belum selesai segala macam. Nah, kita coba hilangkan alasan-alasan itu. Kita coba bikin waktu yang pas. Jadi kalau kita bisa rutin pada jam-jam tertentu itu akan lebih membantu. Misalnya setiap jam 7 kita meditasi. Atau jam 9 misalnya kita meditasi ya. Setiap hari jam 9. Bangun tidur jam 4 misalnya. Kita jam 4 meditasi. Itu akan lebih baik. Akan lebih membantu konsentrasi kita. Dan ini kita bisa jalankan dalam keseharian. Kalau nggak bisa ya mungkin sebelum tidur atau setelah bangun tidur tidak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan akan lebih baik kalau kita rutin bisa melaksanakan itu. Dan ini bukan teori, sekali lagi bukan teori tapi tolong dipraktekkan. Nanti Bapak Ibu yang akan merasakan sendiri manfaatnya. Jadi sekali lagi ini cara yang ketiga dalam melakukan mengumpulkan punya atau jasa kebajikan yaitu meditasi. Bisa dipahami ya, dengan melaksanakan meditasi kita bisa memperoleh kebahagiaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah, inilah bagaimana cara kita mengumpulkan jasa kebajikan. Yang pertama tadi adalah dana, kemurahan hati, kedermawanan. Yang kedua adalah sila, moralitas. Dan yang ketiga adalah bawana, meditasi. Dan apabila ketika cara ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti silahkan dibuktikan sendiri ya. Saya nggak akan menceritakan manfaatnya apa. Silahkan dibuktikan sendiri karena memang dhamma itu bukan untuk dipelajari saja, tapi untuk dipraktekkan, untuk dibuktikan. Sang Buddha pernah mengumpamakan dhamma itu seperti obat. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita perlu obat. Misalnya kita karena sakit pergi ke dokter yang, wah menurut kita dokter yang ciamik gitu ya. Kita ke dokter yang ciamik dikasih obat. Kemudian kita tanya, ini khasiatnya apa? Wow, dokternya bisa menjelaskan, kenapa pakai ini, karena harus ini, harus ini, harus ini. Wah kita yakin, kita mantap. Tapi kalau obatnya nggak kita minum, apakah kita bisa sembuh? Nggak bisa.
Nah, Dhamma itu seperti itu. Jadi Sang Buddha itu diumpamakan seperti dokter yang luar biasa tadi, bisa menjelaskan kenapa harus ini, harus ini, harus ini. Kemudian kita akan sembuh kalau obatnya kita minum. Kita akan mendapatkan kebahagiaan seperti yang diharapkan oleh sebagian besar orang apabila kita jalankan Dhamma itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu PR kita adalah kita praktekkan, kita kumpulkan, punya jasa kebajikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berdana, bersila, dan bersamadi, bermeditasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dengan kekuatan kebajikan kita semua makhluk turut berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.